بنية القبول وتمام كل صول ومقبول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa sebelum kita mulai muzakarah pada hari ini kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal ifadata wal istifadah wadzikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala syekhuna asy-syekh as-sayyid Ahmad Marzuki hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahim kullun muttaba' lutun wa ismailu ishaqun kada ya'qub yusufun wa ayyubuh tada. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kisah Nabi yang akan kita muzakarahkan adalah tentang seorang Nabi yang terkenal dengan ketampanannya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Yusufu alaihi salam nasabuhu Yusufu bin Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf itu adalah anak dari Nabi Ishaq, anak daripada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anak daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak daripada Nabi Ibrahim. Sehingga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Karimu ibnul Karimi ibnil Karimi ibnil Karimi Yusufu ibnu Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim salawatullahi alaihim. Jadi ada Nabi pernah bersabda, seseorang yang mulia, anak yang mulia, anak yang mulia dan anak yang mulia.
Jadi ada 4 rentetan lafaz Al-Karim, yang mana lafaz Al-Karim tersebut maksud daripada baginda Nabi Muhammad adalah, yaitu Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ishak, Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Jadi 4 berentet keturunan Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi. Ini tentu tidak luput daripada doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu Rabbana habli minas sholihin. Artinya minta keturunan yang soleh. Dan ini pula lah yang menjadi salah satu karakter orang itu dianggap orang soleh, adalah orang yang memperhatikan generasi-generasi yang akan datang. Jadi diperhatikan, kayak apa juga kah kena anakku nilah, kayak apa juga kah kena cucuku nilah. Mudah-mudahan alhamdulillah nah abah nih, alhamdulillah, amun dilihat dari segi zahir bagus. Artinya gawian itu ya mirip-mirip lah lawan gawian orang soleh. Meskipun kalau kita tiring-tiring, kalau kita tilik-tilik, banyak pang lagi nang bahasa kitanya tuh lobang-lobangnya banyak. Akan tetapi alhamdulillah nah mau aja toh nang gawian yang baik-baik. Nah, lalu bagaimana caranya seorang orang tua itu bukan hanya memikirkan dirinya saja. Aku baik maka orang anakku pun amun kawa bagus, amun kawa lagi. Kalau bisa bagus juga. Cucuku bang, wah kalau bisa bagus juga. Nah, itu diantara ciri-ciri orang soleh. Makanya di antara doa Datuk Kelampayan, semoga anak cucuku menjadi orang-orang yang alim dan wara. Artinya apa tadi? Memikirkan juga Datuk Kelampayan kada sampai di aku aja ujar Sidin. Artinya sampai generasi yang akan datang penerusku itu amun kawa silsilah sanatnya bersambung an solehin dari anak yang soleh mengambil daripada ayah yang soleh mengambil dari kakek yang soleh mengambil daripada datuk yang soleh. Nah, seperti itulah yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud Al-Karim, Ibnul Karim ada 4 lafaz karim, yaitu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim salawatullahi alaihim. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada mereka. Kita mendoakan nabi-nabi padahal mereka ini nyata sudah dapat rahmat Allah Ta'ala. Akan tetapi kenapa kita disuruh mendoakan semoga mereka mendapat rahmat? Yang pada hakikatnya sebenarnya kita itu mendoakan diri kita sorangan. Karena ada hadis walaka bimithlin, dan gasan ikam juga. Artinya kita mendoakan orang itu sama aja kita mendoakan diri kita sorangan. Jadi bahasa kitanya, kalau bahasa orang bersedekah adalah kita memberi itu bukannya hendak menghabiskan duit kada, menguras duit kada, akan tetapi itu adalah bentuk investasi akhirat. Ketika kita bersedekah, zahirnya hilang, kelihatannya tuh kita nang lapah, kelihatannya tuh bendanya hilang nah. Akan tetapi pada hakikatnya menurut agama itu sebujurannya tasimpan menjadi investasi akhirat. Nang mana hujungannya itu karena kita ambil pas di negeri akhirat. Nang mana di negeri dunia ini takuniha nang tuha-tuhata. Nang umur 60 tahun, nang umur 45 tahun, nang umur parak 70,
kayak apa tadi tarasa lah 70 tahun pian sudah umur. Pas sudah kan waktu anum, waktu kakanakan tuh aku hendak kami cepat dewasa. Hendak cepat tuha. Kenapa? Melihat orang dewasa tuh kayak ini. Wah nyaman lah jar. Banyak bisi duit, kau mencari duit. Pas sudah tuha, pas sudah parak umur 60, ya Allah, kada terasa leh 60 tahun sudah aku hidup di dunia aja. Kada terasa. Artinya pas sudah talewati itu kada terasa, sudah talewati tadi. Artinya di sini memang ada dunia itu memang dianggap sebentar bagi orang yang berpikir. Liulil albab. Maka dianjurkan kita untuk ya banyak-banyak investasi akhirat. Kada usah nang besar-besaran, nang dikit-dikit gin kada apa-apa. Kenapa? Karena sesuatu yang receh itu belum tentu dianggap receh di sisi Allah. Dalam artian bapak seitu wara aja, masa itu wara tadi. Maka kita rancak aja mendengar bahwa para orang-orang soleh itu kadang-kadang dimimpiakan ada orang soleh yang meninggal. Kayak apa keadaan pian setelah meninggal? Alhamdulillah hajar. Aku dapat rahmat Allah, aku dapat maghfirah Allah. Kenapa tadi sebabnya? Kenapa pian? Hendak tahu juga kan? Kenapa pian meninggal husnul khatimah nih? Kenapa pian jadi meninggal tuh pina senyum, pina bagus. Lalu ay betakun, ternyata jar gara-gara aku memberi makan yang kuanggap receh tuh. Kuanggap receh membiarkan binatang meminum daripada tintah misalnya atau hal-hal kecil lainnya. Ternyata itu yang menjadi penyebab dapat rahmat. Jadi kita kadang-kadang menganggap enteng, kita benar terkadang menganggap nang sedikit itu mah dikitannya aja. Tapi di sisi Allah itu berbeda. Artinya mengubah mindset kah? Jur orang wah ini kan. Mengubah pandangan nang sedikit di sisi Allah itu bisa berlipat ganda. Mauliduhu. Nabi Yusuf itu dilahirkan di negeri Syam. Lalu di antara kisah Nabi Yusuf yaitu tentang khabarun niswati fil Madinah. Ini tentang cerita perempuan-perempuan yang berada di kota Mesir. Intasharul khabar fil Madinati wa tahaddatsatin nisa'u an zaujatil azizi allati turawidu khadimaha wa huwa yamtani'u. Jadi ini kisah tentang Nabi Yusuf. Manakala tersebar berita, kan cerita sebelumnya, Zulaikha itu melakukan bahasa kitanya menggoda Nabi Yusuf. Sampai pada puncaknya Zulaikha itu mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perkara yang diharamkan. Akan tetapi Nabi Yusuf alhamdulillah dengan izin Allah kawa menghindari perbuatan yang dilarang Allah itu. Nah setelah kejadian itu, ini kan kisahnya di istana nih lah. Di istana dalam artian dalam rumah jabatan. Kan Zulaikha itu adalah istri seorang pemimpin, seorang penguasa di negeri Mesir. Jadi tinggal tentu di tempat rumah pejabat, bahasa kitanya rumah pejabat. Jadi kejadiannya itu setelah terbukti bahwa yang salah itu adalah Zulaikha. Setelah kejadian itu, nang ngarannya di rumah itu kan banyak kalau yang ngarannya rumah pejabat. Ada yang bertugas memasak, mengurus surat, ada yang bertugas mengurus di rumah macam-macam gawian nang pelayan tadi. Nah lalu khabarun niswati fil Madinah, dari orang rumah juga tersebar kabar tersebut. Jar anak penguasa kita, anak penguasa.
bini penguasa kita itu tergoda lawan pelayannya atau anak angkatnya, yaitu Nabi Yusuf. Hau, kenapa jar? Wah, kisahnya nih, jadi ya gosip tersebar di kota Mesir. Kenapa aja sampai ke itu? Anak angkat tuh dipalar juga jar. Anak angkat atau pelayan dipalar juga jar. Kadada lagi kehanang lain bahasa kita nih. Turawidu khadimaha, menggoda pelayannya. Wa huwa yamtani. Nah, sedangkan pelayannya itu kada mau. Fajama'at zaujatul aziz nisa al-madinati wa a'tabhunna at-tuffaha was-sikkin. Wa qalat li Yusuf ukhruj 'alayhinna falamma ra'aynahu akhadna yanzurna ilaihi fim biharin wa i'jabin hatta qatta'na aydiyahunna wa salat damu min aydiyahunna wa qulna ma hadha bashara innahu malakun karim. Fa'athbatat zaujatul aziz lahunna anna Yusufa wa in kana 'abdan illa anna jamalahu yafuqul wasfa. Jadi kisahnya itu ini terabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahum muttaka'an wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ini dalam surah Yusuf ayat 31. Dalam Al-Quran nih kisahnya diabadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi apa yang kira-kira kalau kita ambil faidah dari kisah ini? Falamma sami'at bimakrihin, manakala Zulaikha mendengar gosip kabar bahwa di kota Mesir itu sudah wantar tersebar ada seorang istri penguasa tergoda dengan seorang pelayan atau anak angkat. Lalu Zulaikha hendak memadahkan, kenapa gerang yuk aku tuh jadi tergoda itu buhan nikam nik ada tahu bener aku jadi tergoda tuh kenapa gerang nya kadang-kadang orang tuh kayak itu katuju menyembati nya kada tahu bang jaka tahu toh ileh badiam aja kita jakanya kita toh ya ingatlah di TV bahari kata Bang Napi. Kejahatan itu tidak hanya muncul karena niat pelakunya, akan tetapi karena ada kesempatan ada. Asalnya kada berniat kada, tapi kesempatan ada. Bisa terjadi kejahatan. Lalu Zulaikha ini mengundang para istri-istri yang terhormat, artinya kalangan pemimpin juga. Orang-orang yang dimuliakan di kota Mesir juga. Wa a'tadat lahum muttaka'an. Lalu Zulaikha itu menghidangkan jamuan. Dalam tafsirnya itu ta'aman wahwal utrujjah, yaitu buah jeruk. Jadi buah jeruk dihidangkan di hadapan mereka. Buah-buahan di antaranya jeruk. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan. Dan kebiasaan di masa itu apabila makan buah, makan daging itu menggunakan lading, pisau. Menggunakan pisau. Wa qalat ukhruj. Lalu Zulaikha memerintahkan kepada Nabi Yusuf, ukhruj, wahai Nabi Yusuf, keluarlah engkau. Ini orang lagi nih binian-binian nang pemuka-pemukanya nih, istri-istri pejabat bahasa kitanya lagi makanan, dihidangkan makanan. Wahai Yusuf, keluarlah. Lalu ketika Nabi Yusuf keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Manakala mereka melihat Nabi Yusuf,
Akbarnahu, terpesona. Wa qatta'na aydiyahun, tanpa terasa mereka bahasa kitanya tak iris tangan. Aydiyahun, tangan itu kalau dalam balaghah di sini konteksnya min itlaqil kul wa iradatil juz. Yang disebutkan tangan, akan tetapi nang luka itu adalah bagian daripada tangan. Dan ini rancak aja kita memakai dalam percakapan sehari-hari. Misalnya ada orang kecelakaan, kepalanya luka. Nang kita pahami kepala itu adalah nih pangan yang di atas leher nang bulat ini kepala. Tapi pas ada kabar anu tadi kecelakaan anu kepalanya luka. Ternyata setelah dilihat dahinya benar ya nang luka. Palipisnya sini nang luka, tapi madahkan kepalanya luka Nah, itu min itlaqil qul wa iradatil juz. Disebutkan keseluruhan, akan tetapi yang dikehendaki bagian daripada kepala. Nah, itu kita sama sepeda motorku rusak kam Padahal nang rusak itu akinya aja. Nang lainnya pang ubannya bagus, setangnya bagus, starternya tepang nang rusak. Engkolnya bengkol kawa. Misalnya bengkol kawa. Nah, jadi menyebutkan keseluruhan, tapi yang dikehendaki adalah sebagian. Wa qatta'na aydiyahun bisakakin. Tafsirnya nih, bisakakin walam yash'urna bil alam li syughli qalbihin Nabi Yusuf. Dan mereka kada merasakan sakitnya nang tak iris tangan tuh kada terasa. Nah, di sini kita kawa mengambil faidah lah. Melihat manusia aja tah kawa luka kada terasa. Makanya terkadang kita kada suudzon, kenapa yuk bisa-bisanya tah orang nang mabuk, bahasanya mabuk atau cinta benar lawan Allah Ta'ala, bilang mesam terus, bilang gembira terus, padahal telah ujian itu bertubi-tubi datang. Mana sudah garing awak, macam-macam. Kematian A, kematian si A, kematian si B, kematian si C. Tapi kelihatan tuh mesam aja, himung aja, gembira aja. Ini membuktikan bahwa kepada makhluk saja hati kita itu kawa ketika kita fokus terhadap sesuatu, maka zohir itu tidak terasa. Ketika kita, nah ini yang kita hiri inilah bisanya telah ketika memandang Nabi Yusuf, kawa sidin nang pejabat istri pejabat nih nah, kawa bahasa kitanya tuh apalah mesra dalam artian mabuk kada merasa lagi luka di tangan itu melihat Nabi Yusuf. Jakanya kayak apa? Amun misalnya nang kada merasa itu ketika mendapat luka itu jakanya dipalingakan. Ketika mengingat maha luar biasanya Allah Ta'ala, itu seberataan itu kada ada napa-napanya. Nah, itu nang kita bahiri. Artinya jakanya ya Allah, seperti pian memberikan kelebihan kepada istri-istri pejabat, istri-istri pemimpin penguasa di kota Mesir, gara-gara melihat takjub lawan ciptaan pian aja Allah Ta'ala ciptaan pian aja kada merasa sudah nangarannya balanya napa? Bala teriris tangan itu kada merasa. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hati yang syagok, hati yang syauq kepada pian yang maha luar biasa, sehingga segala sesuatu itu dilihat dengan mesam. Nah, itu yang kita inginkan. Maksudnya mesam itu napakah? Himung aja. Nah, ini ngalih cariannya. Makanya
di antara manfaat mutalaah mujakarah ini mengingatkan kita kembali. Oh, banyak sekalinya kita ini masih belum pintangan sini kawakah merasa bahwa yang namanya ketika kita sibuk cinta lawan Allah Ta'ala, kada merasa lagi kenapa kayak ini kah kada merasa tetap Allah Ta'ala aja fokusnya. Nah itu yang kita harapkan melalui mujakarah, melalui mutalaah. Kenapa jadi mujakarah? Karena di situ ada motivasi untuk mengingatkan diri sendiri dan alhamdulillah misalnya bermanfaat gesan orang lain. Amun orang lain mengamalkan jadi investasi gesan kita di akhirat. Artinya kita dapat mengambil manfaat dengan harapan dimudahkan kau mengamalkan, mudahan dianugerahkan yang seperti itu. Dan orang lain pun sama, dengan berkat orang lain ada tergetuk hatinya kawa hendak mengamalkan. Seicrit bahasa seicrit itu mata geretek barang. Ya Allah ya, kita doa di dalam hati nih, mudahan kawa istilahnya kepada makhluk pian aja kawana bahasanya musyahadah Nabi Yusuf kada lagi ingat lawan ujian, kada ingat lagi lawan bala, tak iris tangan. Wa qulna hasya lillah, dan mereka berkata maha suci Allah, maha hada basyara, in hada illa malakun karim. Tidaklah ini manusia, saking takjubnya, ini lain manusia ini. Ma hada illa bashar, in hada illa bashar illa malakun karim. Melainkan ini adalah malaikat yang mulia. Mas sampai tak ucap toh, kakak ini malaikat kan malaikat. Ujar para istri penguasa. Lalu ada dalam hadis, wa fil hadis annahu u'tiya syatrul hasan, bahwasanya Nabi Yusuf itu diberikan oleh Allah Ta'ala separuh daripada ketampanan. Bahasa kitanya di dunia ini seandainya dibentukkan fisik bungas itu, bungas tampan itu, Nabi Yusuf setengah pemiliknya ketampanan di dunia. Wa makna, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan yang namanya ketampanan, kebungasan. Fa'ata Yusuf nisfahu, maka Allah Ta'ala memberikan separuh daripada ketampanan itu. Wa qassama nisfahu bainal khalaiqi, dan membagikan sebagiannya kepada seluruh makhluk. Bahkan dan ada pula dalam syarah Burdah menjelaskan, kana nabiyuna ajmala min Yusuf. Itu Nabi Yusuf lah separohnya tampan benar. Ternyata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah Burdah, yaitu Al-Umdah fi Syarhil Burdah, kana nabiyuna ajmala min Yusuf. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Itu Nabi Yusuf. Amun kita memandang Nabi Yusuf ini hebat benar sudah. Ternyata ada lagi yang lebih hebat. Kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ajmala min Yusuf. Bungas lagi. Bungas benar. Bungasnya Nabi Yusuf, bungas lagi Nabi kita. Jadi ada pula yang memaknai min syatril hasan. Tadi makna yang pertama, separuh diberi kepada Nabi Yusuf, separuhnya lagi dibagiakan kepada seluruh makhluk. Ada juga yang memaknai wal muradu, ini Ibnu Hajar Al-Haytami memaknai min syatril hasan, syatru hasani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu separuh dari ketampanan Nabi Muhammad itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Artinya Nabi Muhammad ini 100% bungas. 100% bungas. 50%-nya diberikan kepada Nabi Yusuf bungasnya. Maka Imamuna Al-Imam Busiri sidin berqasidah
Dalam Burdah, nah rancak kita baca, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karami. Jadi nabi kita Muhammad faqan nabiyina, lebih unggul daripada para nabi-nabi. Fi khalqin wa fi khuluqin, dari segi bentuk fisik dan segi bentuk selain fisik apa? Artinya zahir batin nabi kita itu unggul daripada nabi-nabi yang lain. Walam yudanuhu fi ilmi wala karami, dan tidak ada yakrubu, kadada yang kawa memaraki kualitas nabi kita fi ilmin, dari segi keilmuan, dari segi wala karamin, dari segi akhlaknya. Itulah kehebatan nabi kita. Maksud daripada Imam Busiri di sini adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa nabi kita tuh hebat benar, bungas benar, apalagi tampan benar, mulia benar, unggul benar. Maukah buhanmu ini mengganang nabi? Nah, maksud Imam Busiri tadi diganang-ganang nabi. Jangan diganang misalnya tokoh sepak bola, artinya itu aja diganang, atau artis itu aja diganang. Nabi pang mana? Bahasa kitanya nabi mana? Ada tahu aku aja kisah nabi. Jarang mendengar tentang kemuliaan nabi pang. Jakanya rancak tak mendengar, oh nabi itu pintangan sini, masya Allah luar biasa. Oh nabi itu pintangan akhlaknya, masya Allah luar biasa. Oh nabi itu pintangan penyayangnya, masya Allah luar biasa. Oh nabi itu pintangan bijaknya, masya Allah luar biasa. Habis kisah tuh bang, luar biasanya nabi. Jadi Imam Busiri maksud memuji itu supaya kita mengganang nabi, yang pada akhirnya mengganang lalu kita diganang. Nah, ketika kita diganang lalu dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat ulun sampaikan pada mujakarah hari ini. Semoga apa yang kita mujakarahkan pada hari ini ada manfaatnya, ada berkahnya. Dimudahkan gasan ulun pribadi dan gasan pian barataan dengan sebab kita mujakarah, Allah Ta'ala mudahkan kita kawa ma'amalakan. Artinya bertawassul lawan amal baik. Ya Allah, kami mujakarah saling bertukar, saling menambah ilmu. Nah, itu kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu ya Allah, dengan sebab kami berbuat kebaikan, pian beri pulang kebaikan yang lain, yaitu kawa ma'amalakan. Semoga dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada sabarataan hati kita ikhlas, istiqomah, dan husnul khatimah. Dan semoga harapan kita ialah nanti dimasukkan ke dalam surga Firdaus bighairi hisab. Pokoknya kada berhisapan ya Allah. Jangan dihisap, amun kawa langsung celing. Kada mustahil. Langsung menjar pas meninggal kada terasa, kiamat ke sudah, di surga kah aku sudah jar. Alhamdulillah di surga sudah. Kada merasa tah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila ma nawa bihi salafuna salih ila hadratin nabi wa alim nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.